Baik, pendengar untuk Mozaik Indonesia, saat ini dengan topik penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Dan, bersama narasumber kami pendengar, ada Ibu Sarini ST selaku analisis kebijakan ahli muda bidang perumahan dinas perumahan rakyat dan kawasan, permukiman. Juga ada Bapak Munafri AMD selaku Lurah Sidoarjo. Baik, saya akan menjumpai dulu kedua narasumber saya sore ini. Halo, assalamualaikum Ibu Sarini. Halo. Eh, halo, Tes. Garan, Mbak? Iya, kedengaran. Ini Iya. dengan Bapak Munafri. Bukan, Mbak. Maaf, mewakili Dinas Ibu. Perumahan. Ibu Sarini Oh, belum di tempat. Kebetulan oke. dia kirim linknya ke saya. Saya wakili dulu. Mungkin sambil menunggu Ibu Sarininya sampai di tempat. Oke, boleh tahu dengan Bapak siapa, Pak? Daniel, Oh, Bapak Daniel. Bapak Daniel. Selamat sore, Pak Daniel. selamat sore. Iya, halo apa kabar juga untuk Bapak Munafri AMD selaku Lurah Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, dan kabar baik, selamat sore. Pak. Alhamdulillah baik-baik. Oke, baik. Saya ke Bapak Daniel dulu ya, perwakilan dari eh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Iya, Pak Daniel, apa saja program pemerintah daerah Toli-Toli terkait perumahan rakyat, utamanya bagi masyarakat yang masuk strategi pendapatan rendah atau masyarakat miskin, Pak Daniel? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. buat Ibu di studio serta Bapak Ibu pendengar di rumah. Eh, Sebelumnya barangkali saya menyampaikan dulu, tadi ada sempat dihubungi Kepala Bidang Perumahan karena Bapak Kepala Bidang berhalangan, kemudian ditunjuk Ibu Sarini. Sambil menunggu, Ibu Sarini kebetulan pejabat fungsional yang menangani masalah eh, perumahan. Nah, saya menggantikan sementara karena menunggu beliau di tempat. Baik, terkait pertanyaan tadi, Bu. Tadi masalah program pemerintah di kabupaten, program pemerintah, terkhususnya kami di bidang di dinas perumahan, Bu, di Perkim, Iya. bidang perumahan, Mm. itu memang kaitannya tentang perumahan, yaitu penanganan rumah tidak layak huni. Nah, itu program yang memang selama ini itu sudah lama. Awalnya dia bentuknya BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kemudian berubah nama menjadi Bantuan Rumah Swadaya. Ya, itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi bukan masyarakat miskin. Dia punya penghasilan, tapi tidak artinya eh, tidak mencukupi. Nah, barangkali itu, Bu. Iya, Pak Daniel, apa saja kriteria penerima bantuan perumahan? Tentu ada kriteria khusus yang diatur pemerintah sebelum bantuan ini diberikan. Mungkin bisa disampaikan agar menjadi edukasi juga bagi masyarakat, utamanya yang ingin mendapatkan bantuan perumahan. Baik, pertama tentunya warga negara Indonesia ya, WNI. Hmm. Kemudian sudah menikah, masuk kategori yang tadi masyarakat berpenghasilan rendah, patokannya itu UMK, upah minimum kabupaten, dan memiliki rumah satu-satunya. Hmm. Jadi dia kalau ada dua rumah itu tidak bisa dapat, Hmm. dia harus punya satu-satunya rumah yang dia tempati dan tidak memenuhi syarat atau tidak layak huni. Hmm. Hmm. Ada kriteria lain selain itu, Pak Daniel? Eh, Kriteria lain, tentunya iya tadi dia WNI kan memiliki KTP, Hmm. KK sudah menikah dan Hmm. memiliki alas hak dari rumahnya. Hmm. Dia punya apa macam sporadik, SKPT atau sertifikat yang menunjukkan kepemilikan. Hmm. Nah, jadi seperti itu, Bu. Iya, bagaimana mekanisme atau alur penyaluran bantuan perumahan? Apakah melalui RT atau desa atau kelurahan terlebih dahulu untuk mengusulkan atau ada mekanisme lain yang diatur? Iya, tepat. Memang kalau di Juknis kita diatur untuk
bantuan perumahan itu usulan dari pimpinan wilayah, Mhm, misalnya kepala desa atau kepala kelurahan. mhm, Nah, kita di dinas melakukan verifikasi setelah mendapatkan usulan. Usulan ini kan bisa melalui macam musrembang yang diikuti tiap tahun. mhm, Ada juga usulan yang langsung kepada kami mhm, diusulkan. Nah, fungsi kami adalah melakukan verifikasi. mhm, mhm. Barangkali seperti itu, Bu. Nah, untuk, kriteria rumah yang, tidak layak huni ya, Pak, Daniel, itu seperti apa? Eh, ada indikator untuk menentukan rumah tidak layak huni. Kalau biasa kita kenal dengan apa istilah Aladin, Mmm, atap, lantai, dinding. mhm, Jadi mhm, jika salah satunya itu tidak memenuhi apa kategori, umpamanya dindingnya rusak atau tidak memiliki lantai atau sengnya mungkin terbuat dari bukan material yang kita katakan itu rumah layak huni ya seperti seng, mmm, bukan bukan terbuat dari seng, mhm, itu masuk kategori itu. mmm. Nah, untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, berapa persen warga yang memiliki rumah tidak layak huni, Pak Daniel, yang, menjadi target penerima bantuan perumahan? Kalau di database ada sekitar 14.000 lebih rumah yang kami data itu masih masuk kategori rumah tidak layak huni. Mmm, Kalau persennya kami belum menghitungnya dalam bentuk persentase, cuma kami melakukan pendataan tuh sekitar 14 ribuan lebih yang masih masih masuk kategori rumah tidak layak huni. oke. Baik, Pak Daniel, kita tahan dulu, saya mau ke Pak Lurah, Sidoarjo. Baik, Ya, siap. iya, Pak Lurah? Siap, siap, Iya, Bu. baik, Iya, untuk Kelurahan Sidoarjo sendiri mungkin Pak Lurah bisa menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Sidoarjo. Apakah, masyarakat, banyak yang memiliki rumah masuk kategori tidak layak huni? Atau seperti yang digambarkan tadi sama Pak Daniel? iya. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dan warahmatullahi. selamat sore. Ya, terkait dengan apa yang Ibu tanyakan tadi, terkait dengan rumah tinggal yang tidak layak huni untuk Kelurahan Sidoarjo, kurang lebih sekitar 579 rumah yang tidak layak huni. Mmm, Tapi dengan Alhamdulillah dengan tahun ini kita Kelurahan Sidoarjo mendapat bantuan untuk rumah tidak layak huni itu dari dana PPKT, mhm, pengantasan pemukiman kumuh terpadu dana hibah dari provinsi 9 miliar. mhm, mhm. Ya, itu untuk sementara, Bu. Iya, kita tahu bersama Sidoarjo ini pernah terdampak, musibah kebakaran, Pak Lurah. Tentu dengan adanya musibah ini, berdampak juga terhadap kondisi rumah warga utamanya yang, menjadi korban. Kalau tadi Bapak sampaikan sudah ada bantuan bagi Kelurahan Sidoarjo. Nah, untuk bantuan ini bagaimana, kriteria masyarakat yang menerima? Iya, terima kasih, Bu. Jadi untuk kriteria masyarakat penerima yang kejadian pas pasca kebakaran kemarin tanggal 22 bulan 2 tahun 2020, alhamdulillah untuk masyarakat Sidoarjo mendapat bantuan 137 dari pemukiman kumuh itu dikriteriakan dari 61 kepala rumah tangga Mhm, yang mendapatkan PK, kemudian 76 kepala rumah tangga mendapatkan PB terkait dengan pembangunan baru dengan peningkatan kualitas. mmm, Jadi jumlah keseluruhan dari bantuan dana DAK dengan dana hibah untuk Kelurahan Sidoarjo untuk tahun ini sekitar berkisar 237 rumah yang akan dibeda dan akan pembangunan baru. oke. Itu yang Apakah barangkali. Ya. Pak Lurah, apakah ada kesulitan yang dihadapi pemerintah kelurahan ketika melakukan, pendataan bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat, berpenghasilan rendah atau, mereka yang masuk kategori rentan akibat, musibah kebakaran kemarin? Iya, kalau masalah terkait dengan persoalan yang kita hadapi di lapangan memang tentunya memang kita sering hadapi terkait dengan persoalan pengesahan hak pemilikan tanah
terhadap rumah yang terkena kebakaran. Seperti diantaranya ada beberapa kepala rumah tangga yang punya sertifikat, tapi sertifikatnya dianjurkan tidak. Itu yang menjadi permasalahan kita. Kemudian mereka banyak juga yang memiliki yang terbakar kemarin. Kemudian masih ada rumah dalam LD1, kemudian penghasilan mereka juga ada di atas UMP. Itu barangkali Bu. Iya, kalau di Sidoarjo umumnya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, biasanya faktor penyebabnya apakah umumnya karena kemiskinan atau seperti apa, Pak Lurah? Ya, ini di antara kriteria itu ada, kemudian ada beberapa hal juga yang masih sistem tradisional, karena yang menjadi kendala di pemerintah kelurahan dan pendamping, kadang-kadang masyarakat disampaikan bahwa untuk peningkatan kualitas rumah mereka, mereka beranggapan bahwa masih menginginkan menggunakan ginseng. Sementara untuk peningkatan kualitas dan bantuan dana hibah ini ini kriterianya tidak menggunakan seng. Jadi memang kendala kita di situ karena masih adanya masyarakat yang sistem tradisional masih menginginkan bahwa rumahnya itu masih menggunakan ginseng. Pak Lurah, kita tahu juga bahwa Kelurahan Sidoarjo adalah wilayah pesisir di mana rumahnya adalah rumah kayu atau panggung yang bahannya bisa masuk kategori tidak layak seperti yang Bapak sampaikan. Meski mereka punya pendapatan yang cukup baik. Iya. Jadi untuk kondisi bantuan yang kita terima di korban eks kebakaran itu, kendala untuk pendapatan rata-rata masyarakat yang penerima itu rata-rata dari buruh harian lepas dengan nelayan, karena mereka semua menerima bantuan ini sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan calon penerima bantuan kegiatan BRS dan PPKT. Saya kira itu, Bu. Iya, oke, baik. Kita ke Pak Daniel lagi ya, Pak Lurah. Baik, Pak Daniel. Ya. Ya, Pak Daniel tadi Pak Daniel sampaikan bahwa masih ada sekitar 14.000 rumah yang tidak layak huni di wilayah Toli-Toli. Umumnya rumah yang tidak layak huni ini tersebar di wilayah mana saja Pak Daniel? Atau kelurahan dan kecamatan mana yang paling dominan? Itu data semua kecamatan atau satu kabupaten. Oke, jadi semua ya, semua kecamatan. Iya, untuk semua kecamatan atau satu kabupaten yang kita data yang paling dominan itu di kecamatan mana Pak Daniel? Kecamatan Bawelan. Oh. Karena ada 6 kelurahan dan 4 desa. Jadi kalau tanyanya kecamatan, ya paling dominan itu di Kecamatan Bawelan. Oke. Nah, Toli-Toli masuk kategori daerah pesisir. Kalau kata Pak Lurah tadi ada juga yang berpenghasilan baik, namun rumahnya justru terbuat dari bahan yang masuk kategori tidak layak, Pak Daniel. Nah, ini bisa mempengaruhi data rumah tidak layak huni. Kemudian bagaimana mengatasinya? Gimana Mbak? Coba ulangi dulu. Tadi kalau kita lihat ini Toli-Toli masuk kategori daerah pesisir. Nah, tadi Pak Lurah mengatakan juga di Kelurahan Sidoarjo berpenghasilan baik, namun rumahnya justru terbuat dari bahan yang masuk kategori tidak layak huni. Nah, ini tentunya bisa mempengaruhi data rumah tidak layak huni. Bagaimana dinas terkait ini mengantisipasinya? Iya, baik. Begini, untuk kategori rumah itu masuk sesuai indikator yang kita tetapkan. Cuma untuk mendapatkan bantuan kembali lagi kita kepada juknis yang mengatur. Kalau itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau penghasilnya di atas UMK itu tidak bisa mendapatkan fasilitas bantuan. Demikian, Mbak. Oh, jadi walaupun rumah mereka terbuat dari bahan yang masuk kategori tidak layak tapi berpenghasilan baik, ini tidak masuk kategori.
Tidak masuk karena Hmm. memang peruntukannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini kan artinya eh, aneh juga ketika dia memiliki penghasilan tapi rumahnya belum diperbaiki kan, jadi agak agak rancu juga. Banyak potongan barangkali Pak Daniel. Nah itu barangkali. Oke, apa kondisi ini bisa berpengaruh juga terhadap data rumah tidak layak huni karena salah satu program pemerintah adalah berupaya meminimalisir rumah tidak layak huni atau rumah kumuh, Pak Daniel. Iya, sekali lagi untuk kategori perumahannya itu masuk. Hmm, Nah, itu masuk dan hmm, itu masuk di data kita. ah, Makanya pas pengusulan, maksudnya pimpinan wilayah macam lurah atau kecamatan mengusulkan, nah itu fungsi kita melakukan verifikasi. hmm, Kita verifikasi berdasarkan juknis yang hmm, diberikan oleh kami. hmm, Indikatornya apa? Jadi kalau memang dia penghasilannya tinggi tapi rumahnya tidak layak, ya di data perumahan kami dia masuk, tapi untuk mendapatkan itu tidak. tidak boleh, Mbak. Oh, oke. Nah, kalau bicara soal bantuan rumah bagi masyarakat miskin, tadi kata Pak Daniel, bantuan yang diberikan ini adalah untuk yang berpendapatan rendah. Nah, Iya. bagaimana dengan warga yang ada di pelosok yang masuk kategori masyarakat miskin dengan rumah yang sangat tidak layak? Apakah mereka bisa juga tersentuh bantuan? Apalagi jika mereka tidak punya sertifikasi tanah, Pak Daniel. Eh, Begini, sekali lagi untuk mendapatkan bantuan itu menjadi sesuatu yang wajib untuk legalitas lahan itu harus dimiliki. Nah, yang kedua, masalah yang masyarakat di pelosok ini 2 tahun lalu, Mbak, itu di Puse di Kecamatan Dampang Selatan, Hmm, itu salah satu wilayah yang juga jauh, itu dapat, Mbak. hmm, hmm, Jadi yang penting dia masih di wilayah Kabupaten Toli-Toli, hmm. dimanapun wilayahnya, dan diusulkan begitu ada anggarannya, itu bisa dapat, Mbak. Hmm. Oke, baik. Pak Daniel dan juga Pak Lurah, kita tahan sejenak ya. Kita akan mendengarkan jeda terlebih dahulu. Kita dengarkan pariwara berikut ini. Basri, selamat bagus kerja. Makasih jiwa, hausyo, kera-kera jamfoi, hahai. Ini kompor memori berbalik, colok kan minggu di pasang. Tapi saudara salah, minggu bacok dekat kasana kompor, DPR menyala begitu terbahaya. Minta apa kong jiwa? Minggu tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah beda pengondoran jaga gelang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran. Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada banyak cara untuk menjauhkan pelanggan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sumber lain. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya 15.000 rupiah. Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya 5.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, lihat dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,
Baik, pendengar, hingga saat ini Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Meike Bahtiar, yang terus menemani Anda pendengar. Kita di program acara Mozaik Indonesia, pengentasan kemiskinan. Dan topik kita adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Saya masih bersama dengan Pak Lurah Sidoarjo dan juga Pak Daniel ya dari Disperkem. Saya ke Pak Lurah Sidoarjo. Pak Lurah. Siap, Bu. Iya, Pak Lurah, untuk bantuan perumahan bagi masyarakat miskin, salah satu syaratnya adalah punya legalitas atas tanah yang dimiliki. Nah, ini sering menjadi persoalan apalagi bagi masyarakat yang tinggal di bibir pantai. Nah, untuk Kelurahan Sidoarjo, apakah hal ini sering menjadi kendala ketika Pak Lurah akan mengusulkan bantuan perumahan bagi warga Sidoarjo? Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk indikator ini memang kadang-kala kita mendapat kendala terkait dengan alas hak yang sah yang mereka miliki. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini dengan tahun yang lalu dari Dinas Perikanan sudah mengadakan program untuk masyarakat yang pekerjaannya nelayan perikanan itu mendapatkan sertifikat gratis dari Dinas Perikanan. Alhamdulillah ini salah satu program yang luar biasa sehingga untuk penanganan bantuan untuk pemukiman kumuh bisa teratasi untuk masyarakat Sidoarjo untuk saat ini. Oke, baik. Tentunya alasan hak menjadi penting ketika bantuan mau dikucurkan ini Pak Lurah. Kerjasama seperti apa yang dibangun oleh kelurahan untuk mendorong agar ada edukasi bahwa masyarakat perlu memiliki alas hak atas tanah? Iya. Jadi salah satu indikator yang kita lakukan ketika masyarakat sudah tinggal beberapa tahun atau puluhan tahun di bibir pantai yang legalitas tanahnya belum sah, kita dari pihak kelurahan bersama dengan kasih pemerintahan mengusulkan untuk membuatkan SKPT sporadik untuk alas hak dari kepemilikan tanah awal untuk pengesahan di kelurahan. Nantinya ketika mereka sudah memiliki uang untuk mengesahkan ke sertifikat, kami arahkan dan kami bantu untuk pengusulan sertifikat tersebut. Pak Lurah, kadang-kadang kita ada bantuan banyak warga yang ketika ada bantuan banyak warga yang berlomba-lomba untuk mendapatkan. Namun ketika sudah dikucurkan ini menjadi persoalan juga kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Misalnya bahan bangunan dijual kembali dan lain-lain. Ini tentu akan mempengaruhi upaya pemerintah dalam memastikan rumah layak huni bagi masyarakat. Bagaimana mengantisipasi kasus seperti ini? Ya, ini kasus seperti ini sering kita dapatkan apalagi di Kelurahan Sidoarjo, sama dengan yang saya sampaikan tadi bahwa untuk pengusulan beda rumah untuk Kelurahan Sidoarjo tahun 2024 kita dapat 100 unit rumah untuk beda. Jadi beberapa rumah yang menjadi kendala bukan karena pensyaratan atau apa, karena memang mereka itu tidak mau rumahnya itu dinding rumah itu diganti, jadi tetap menggunakan seng, sementara rumahnya tidak layak, tapi penghasilannya luar biasa ada. Cuma karena memang kebiasaan mereka yang tinggal di bibir pantai itu memang tidak mau pakai dinding papan, tapi mereka menggunakan dinding seng. Secara untuk persyaratannya itu dia tidak bisa dinding seng, harus dinding papan. Jadi karena mereka tidak mau digantikan papan, maka mereka mengundurkan diri. Jadi ini salah satu kendala juga kita pemerintah kelurahan seperti itu. Makanya banyak berapa masyarakat yang mengundurkan diri karena mereka tidak mau kalau rumahnya itu memakai dinding papan, tapi harus menggunakan dinding seng. Oke. Saya kira itu, Bu. Baik, Pak Lurah, saya ke Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Ya. Iya.
Pak Daniel, kalau mendengar penjelasan dari Pak Lurah tadi, masih ada beberapa kasus dalam program bantuan rumah, termasuk salah satunya adalah alas hak. Nah, masyarakat yang tidak bersedia jika rumahnya dirubah ini menggunakan papan ya, dari seng ke papan, mungkin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat ketika ingin mendapatkan bantuan. Baik Mbak, memang ini jadi salah satu persoalan kami di lapangan ketika mendapati persoalan seperti ini. Ada masyarakat dindingnya menggunakan seng, Seng. itu memang di juknisnya kami itu tidak diperbolehkan. Dia harus menggunakan papan atau dia batako atau sejenis tela gitu. Nah, itu yang diperbolehkan, Mbak. Makanya kita ini ada TPL, Mbak. Ada TPL, jadi TPL ini petugas di lapangan, itulah yang lebih dulu menyampaikan ke masyarakat bahwa ini tidak dibenarkan untuk menggunakan seng. Jadi dia mesti papan atau dia dinding batako atau tela. Mungkin bisa diberikan bocoran juga sore ini Pak Daniel untuk bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Apa saja biasanya yang dibantu oleh pemerintah? Apakah secara umum membangun rumah yang baru atau seperti apa Pak Daniel? Iya, untuk bantuan perumahan khususnya rumah swadaya ini ada 2 jenis, Mbak. Yang pertama itu pembangunan baru itu mulai dari nol, artinya dia cuma memiliki tanah kosong, itu dibangun mulai dari fondasi sampai selesai. Nah, yang kedua itu peningkatan kualitas, itu rumah yang sudah ada itu yang kita benahi, panjang rusak itu yang diganti. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi sempat disinggung juga bahwa terkadang ada yang dibantu untuk pembuatan rumah ya. Namun ternyata setelah rumahnya ini sudah jadi, sudah selesai dibangun, ini dijual kembali atau dikontrakan. Kalau ini bagaimana, Pak Daniel? Itu tidak dibenarkan, Mbak. Makanya sejak awal ada sosialisasi yang kita sampaikan sebelum penyaluran bantuan, itu akan disosialisasikan. Ketika mendapatkan bantuan itu minimal 10 tahun itu rumah tidak bisa dipindah tangankan. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi memang sejak awal itu sudah disosialisasikan lebih dahulu kepada calon penerima manfaat. Demikian, Mbak. Oke, Pak Daniel dan juga Pak Lurah, kita juga bisa buka via telepon ya untuk mendengar, siapa tahu ada masyarakat yang ingin bertanya juga ya. Baik, pendengar Anda yang mungkin ingin ikut bergabung bersama kami, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Daniel dan juga Pak Lurah, silakan di nomor telepon kami 0853 4383 1230. Sekali lagi pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami di 0853 4383 1230. Topik kita penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Kita terima penelpon dulu Pak Daniel, Pak Lora. Baik, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Baba. Oh, Pak Ali Baba. Silakan Pak Ali Baba. Ya, baik. Menarik sekali ini judul ini tentang rumah ya atau bantuan pada orang miskin. Nah, ini kan persyaratannya saya dengar tadi ini nanti ada sertifikat tanah. Berarti kalau nanti ada sertifikat berarti nanti ada yang punya tanah, berarti bukan orang miskin. Nah, ada orang betul-betul miskin tapi tidak punya tanah, hanya menumpang saja sama orang membuat pondok. Nah bagaimana pemerintah ini dan bagaimana
caranya kalau yang betul-betul miskin mau dibantu tapi tidak punya tanah. Tapi ada yang meminjamkan tanah untuk bisa membangun rumah. Nah, apakah bisa seperti itu? Nah, saya kira kalau nanti ada sertifikatnya atau pemilikannya begitu, itu sangat susah sekali kasihan. Nah, bagaimana itu orang miskin seperti itu? Yang kemudian dalam bentuk bantuannya ini seperti apa? Apakah itu uang atau ada memang ini satu bentuk gambar, umpamanya 7x5 itu dibuat sampai selesai, karena ada juga benar rumah saya lihat ini tidak selesai. Kasihan itu orang sudah dibongkar rumahnya, akhirnya tidak selesai juga. Saya kira demikian. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Daniel ya, mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Alibaba ini, Pak Daniel, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih buat Pak Alibaba ya. Pertanyaan tadi. Sebenarnya bukan cuma sertifikat, Mbak. Itu bisa SKPP, bahkan yang paling rendah kan bisa sporadik yang bisa dibuat di desa kan atau di kelurahan. Nah, itu. Tapi ini masalahnya masyarakat yang memang miskin, yang tidak punya tanah, kemudian ada orang yang ingin meminjamkan tanahnya dibuatkan rumah. Itu bagaimana, Pak Daniel? Itu nggak bisa, Mbak. Karena pertama ini kan bisa jadi sengketa artinya ke depan, makanya kita bantuannya ini mesti jelas. Si pemilik memiliki alas haknya itu entah sertifikat, SKPT, sporadik, seperti itu saya pikir. Nah, biasanya untuk kasus seperti yang ditanyakan oleh Pak Alibaba tadi, Pak Daniel, apakah ada langkah dari pemerintah dalam memberikan warga miskin ini bantuan yang layak? Untuk kemiskinan itu mungkin ada di program lain ya, mungkin di dinas sosial atau di OPD lain yang ada kaitan tentang kemiskinan. Dalam Jadi, hal rumah layak huni ini maksudnya. kalau rumah layak huni sekali lagi, Mbak, ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah, jadi bukan miskin. Karena di sini, Mbak, perumahan ini kan ada swadayanya yang diminta. Jadi karena ini namanya BST, stimulan, ada biaya stimulan. Jadi ini merangsang masyarakat, kan ada bantuan ini, sisanya menjadi swadaya masyarakat. Jadi memang ini bukan untuk masyarakat miskin, tapi yang punya penghasilan cuma masih di bawah UMK. Oke. Tadi juga ditanyakan Pak Alibaba, bantuannya seperti apa, Pak Daniel? Ya, untuk bantuan memang ini banyak sekali kesalahan dalam penafsiran bantuan. Masyarakat bertanya-tanya, biasanya katanya bantuan itu dalam bentuk uang tunai, padahal bukan seperti itu, Mbak. Ini bantuan perumahan, jadi dia itu kita bantu dalam bentuk bahan bangunan. Jadi makanya ada TPL-nya, kita melakukan verifikasi itu yang dibutuhkan apa semua. Misalkan dia butuhkan seng, semen, nah itu yang kita siapkan. Nah, dengan nilai ini kan ada nilainya nih, Pak. Kalau untuk bedah rumah ini ada 20 juta. Nah, 20 juta itu 2,5 juta upah tukang. 17,5 juta itulah bahan bangunan. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Lurah dulu, Pak Daniel. Halo, Pak Lurah. Ya. Ya, Pak Lurah, apakah di Sidoarjo juga ada kasus seperti yang Pak Alibaba sampaikan tadi, masyarakat yang sangat miskin, bahkan tanah saja mereka tidak punya dan tinggal di rumah gubuk. Untuk kasus seperti ini, apakah ada di Kelurahan Sidoarjo? Ya, kalau untuk kasus ini ada, Bu. Untuk kasus ini untuk di Kelurahan Sidoarjo. Jadi seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi, bahwa bantuan untuk BRS ini bukan untuk bantuan masyarakat miskin, tapi bantuan untuk masyarakat penghasilan rendah di bawah di bawah minimum. Jadi kalau untuk masyarakat yang tidak memiliki tanah, itu tidak layak untuk menerima bantuan ini. Ya harus ada pemesanan tanah baik dari sporadik, SKPT atau alas hak yang sah.
Hmm. Jangankan memiliki sendiri, sedangkan sertifikat masih nama orang tua itu harus dihibahkan kepada si penerima bantuan, Hmm. asalkan mereka tidak memiliki tanah 2 bidang, minimal 1 bidang. Hmm. Jadi untuk yang Pak yang ditanyakan tadi terkait untuk masyarakat miskin, jadi model bantuannya tidak. Mungkin dia raskin, mungkin bantuan di BKH, nah kemudian bantuan sembako. Hmm. Saya kira itu barangkali. Kemudian bagaimana pemerintah kelurahan memastikan masyarakat seperti kriteria yang disampaikan Pak Alibaba tadi ini bisa terbantu untuk mendapatkan rumah yang layak, Pak Lurah, sehingga mereka tidak perlu lagi tinggal di rumah tidak layak. Oh iya. Jadi untuk kasus ini ada satu orang terkait dengan bantuan ini, dia memang sudah lama tinggal di kompleks X kebakaran. Dia sudah menguasai tanah dan tinggal di sana selama puluhan tahun, tapi belum memiliki legalitas tanah. Jadi kami dari pihak kelurahan tetap membantu, asalkan itu masih milik negara, itu kita manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Yang penting bukan tanahnya orang. Jadi kita tetap buatkan sporadik untuk pengesahan untuk menerima bantuan. Jadi untuk masyarakat yang tidak memiliki alas hak yang sah untuk menerima bantuan untuk masyarakat Sidoarjo pada saat ini, kita tidak menerima karena ini sesuai dengan kriteria yang ada. Saya kira itu. Oke, baik. Saya ke Pak Daniel lagi. Pak Daniel. Ya, halo Pak Daniel. Masih bersama, Iya, halo. iya, Iya, oke. iya. Iya. Iya, Pak Daniel, tadi ada solusi dari Kelurahan Sidoarjo mendorong agar warga yang miskin ini tidak memiliki yang tidak memiliki alas hak diupayakan untuk mendapatkan tanah dan diusulkan untuk menerima bantuan. Nah, apakah untuk hal seperti ini bisa dilakukan? Bagaimana masyarakat berkolaborasi untuk memberikan alas hak sehingga bantuan rumah layak huni ini bisa juga menyentuh warga miskin. Iya, itu bagus sekali Mbak. Bisa. Sebenarnya tinggal dari pemerintah. Tadi Pak Alibaba ini tinggalnya di mana nih? Kalau di desa kan bisa dihubungi di desa. Dia kan bisa buat alas hak yang bisa diakui legalitasnya. Itu bisa digunakan Mbak. Bisa sporadik misalnya. Itu bisa digunakan. Kemudian diusulkan ke kami untuk mendapatkan bantuan. Demikian Mbak. Apakah pernah ada kasus seperti itu yang pernah ditangani oleh dinas Perkim ini, Disperkim ini? Kasus seperti itu banyak kejadian seperti itu Mbak. Kan biasanya masyarakat ini kalau di desa biasa dia punya lahan tapi tidak memiliki alas hak. Itu kita sampaikan dia untuk menghubungi ke desa misalnya, coba dibantu alas haknya. Alas hak apa yang muncul di desa biasa sporadik. Nah itu bisa digunakan. Demikian Mbak. Oke, artinya untuk mendorong agar masyarakat miskin ini punya rumah layak huni perlu ada kerjasama, tidak hanya pemerintah daerah melalui dinas Perkim, namun dari desa dan masyarakat secara umum perlu bergotong royong. Iya betul Mbak. Seperti itu. Oke, baik, kita boleh terima satu penelpon lagi Pak Daniel ya? Iya. Oke, baik, halo. Iya, halo. Pak Alibaba kembali, ini ada kelupaan. Iya, silakan Pak Alibaba. Ya, permisi. Ini tadi saya lupa juga ini. Untuk cara mengusulkan ini apa berkelompok atau perorangan? Artinya ada betul-betul katakanlah ada satu orang mau dibantu untuk bedah rumahnya, sudah bocor-bocor atapnya. Apakah bisa satu orang itu saja diusulkan atau berkelompok? Saya kira demikian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daniel mungkin bisa langsung dijawab cara mengusulkan ini berkelompok atau perorangan? Kalau untuk pengusulan, sekali lagi kan ini usulan, kita menerima usulan dari desa. Nah, masa di desa itu cuma satu maksudnya rumah tidak layak huni. Artinya mungkin bisa dihimpun, mungkin lebih dari satu lah. Mungkin bisa didata dulu ya Pak Daniel ya. Didata dulu lah, disampaikan. Kan biasa kita terima itu Mbak, usulan dari Musrembang ada 60 unit, 40 unit, kan begitu. Jadi desa himpun, kemudian diusulkan ke kami.
Ya, begitu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Lurah dulu. Halo Pak Lurah. Ya, kalau ya Iya. silakan. Oke, kalau dari Pak Lurah terkait pertanyaan Pak Alibaba tadi, biasanya kalau di Kelurahan Sidoarjo bagaimana mekanisme pengusulannya? Apalagi tahun ini Kelurahan Sidoarjo mendapatkan bantuan untuk perumahan juga. Iya. Jadi untuk Kelurahan Sidoarjo terkait dengan yang diusulkan Pak Baba, ya kalau bisa kita data dulu per RT dan per RW masyarakat yang mana yang betul-betul bisa dibantu untuk bedah rumah, yang asalkan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh dinas pemukiman. Jadi kalau memang diusulkan paling banyak paling bagus Pak, namanya juga diusul. Jadi kalau untuk Sidoarjo kemarin memang kita sudah kemarin terkait dengan bantuan pemukiman kurung ini, kita memang sudah untuk tahun anggaran 2024. Saya kira itu. Oke, baik. Kita jeda kembali ya Pak Daniel juga Pak Lurah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku klik berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan percaya sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik pendengar, terima kasih hingga saat ini Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita di menit yang terakhir ya untuk program Mozaik Indonesia pengentasan kemiskinan. Saya langsung kepada Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Ya. Iya, untuk closing statement-nya di Mozaik Indonesia sore ini, untuk memastikan ada kerjasama antara dinas permukiman, pemerintah dari tingkat desa hingga kecamatan termasuk masyarakat secara umum dalam memberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, apa saran dari Pak Daniel? Karena kalau kita mendengar tadi pemerintah hanya bisa membantu jika kriterianya terpenuhi termasuk alas hak. Sementara mayoritas masyarakat miskin tidak punya tanah yang bersertifikat. Mungkin bisa memberikan edukasi agar ke depan bisa ada kolaborasi untuk meminimalisir rumah tidak layak huni di Toli-Toli. Silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih untuk closing. Sesuai dengan data kita yang masih lumayan banyak yang belum tertangani, jadi mungkin kendala-kendala di lapangan seperti itu yang disampaikan oleh penanya maupun tadi Pak Lurah Sidoarjo tentang alas hak. Jadi kami minta pihak-pihak pemerintah desa atau kelurahan menghimbau kepada masyarakatnya untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Jadi kan pemerintah bisa bantu, bisa didata dulu, bisa koordinasi dengan kami juga di dinas, meminta data yang berapa sebenarnya di desa saya ini, apakah ada perubahan, kan biasanya tiap tahun ada perubahan. Nah itu kita koordinasi dulu, sesuaikan, kemudian desa menyampaikan ke masyarakat kalau mau dapat bantuan minimal dia punya alas hak dan sudah menikah. Jadi itu disampaikan ke masyarakat. Kalau masalah alas hak mungkin kan dari pemerintah desa atau kelurahan bisa bantu masyarakat untuk kelengkapan legalitas lahannya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Saya ke Pak Lurah. Halo. Halo. Iya,
Pak Lurah, apa yang ingin Pak Lurah sampaikan kepada masyarakat utamanya yang ada di Kelurahan Sidoarjo agar bisa memaksimalkan bantuan pemerintah dalam meminimalisir rumah tidak layak huni? Silakan Pak Lurah. Ya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat pada umumnya, saya selaku Lurah Sidoarjo mengharapkan ketika kita menerima bantuan, kita harus sesuai dengan prosedur yang ada. Tetap kita adakan permintaan lewat RT RW pengusulan untuk masyarakat kita yang betul-betul bisa menerima bedah rumah asalkan sesuai dengan alas hak yang ada. Jadi untuk masyarakat yang masih memiliki SKPT dan sporadik supaya mempermudah untuk menerima bantuan nanti ke depannya, kalau bisa legalitas suratnya bisa sudah disahkan untuk alas hak di pertanahan. Kemudian untuk masyarakat yang masih punya legalitas tanah tapi masih milik orang tua, diharapkan dibalik nama secepatnya supaya kita dari pihak kelurahan tidak membuatkan lagi surat keterangan hibah, tapi sudah dia punya sertifikat sudah betul-betul milik dia. Jadi mempermudah kita dalam pengusulan untuk bantuan bedah rumah. Saya kira itu. Baik, oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Daniel selaku perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan juga Pak Lurah Sidoarjo, Bapak Munafri AMD sudah berkenan untuk hadir ya via telepon, via Zoom di program Mozaik Indonesia sore ini pengentasan kemiskinan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program acara kita Mozaik Indonesia sore ini.